warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sulfiana Utami dari kelas 11 MIPA 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas saya tentang virus corona. Yuk simak video berikut ini. Pertama ada pengenalan tentang virus. Yang pertama ada ciri-ciri virus. Virus merupakan mikroorganisme patogen, hanya dapat bereplikasi dalam sel makhluk hidup, tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu pada makhluk hidup. Hanya dapat memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi kapsid. Ukurannya sangat kecil yaitu 25-36 meter. Virus merupakan suatu metaorganisme. Yang kedua ada bentuk virus. Bentuk virus ada 4, yaitu bentuk batang, bentuk polihedral, bentuk bulat, dan bentuk T. Yang ketiga ada struktur virus. Struktur virus terdiri dari kepala, kapsid, dan ekor. Yang keempat ada cara hidup virus. Virus yang dapat hidup jika berada pada tubuh inangnya. Jika berada di luar tubuh inang, virus tidak akan pernah bisa bereproduksi karena virus tidak memiliki enzim-enzim metabolisme seperti ribosom, sehingga virus tidak memiliki alat untuk membuat protein. Yang kelima ada perkembangan virus. Ada tahap absorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap pematangan, dan tahap lisis. Tahap semua itu termasuk ke dalam siklus litik. Lalu ada siklus lisogenik. Yang keenam klasifikasi virus. Klasifikasi virus dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid, berdasarkan jumlah kapsomer, berdasarkan jenis sel inang, berdasarkan jenis asam nukleat, berdasarkan bentuk dasarnya, dan berdasarkan tipe genom dan metode replikasi. Yang ketujuh ada penyakit yang disebabkan oleh virus. AIDS oleh virus HIV, hepatitis oleh virus hepatitis, demam berdarah oleh virus Denu, Ebola oleh virus Ebola, SARS oleh virus coronavirus, dan lain-lain. Bagian kedua ada pengenalan virus corona. Yang pertama adalah latar belakang virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal, seperti MERS dan SARS. Yang kedua, ada gejala terinfeksi coronavirus. Dibagi menjadi dua, yaitu ada yang ringan dan ada yang berat. Yang ketiga, ada penyebab virus corona. Yang pertama, percikan air liur. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang keempat, ada cara penyebaran virus corona. Menurut WHO, seseorang yang menderita corona yang batuk, mereka lepaskan seperti tetesan cairan yang juga terdapat virus corona. Kebanyakan tetesan itu jatuh pada permukaan benda di dekatnya, seperti meja dan lain-lain. Orang bisa terpapar jika menyentuh permukaan benda tadi lalu menyentuh hidung, mata, dan mulut. Yang kelima ada pencegahan virus corona. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut ketika tangan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Yang keempat, hindari menyentuh unggas atau hewan liar, dan lain-lain. Di bagian ketiga, ada mitigasi bencana virus corona. Yang pertama, pengenalan protokol penanganan virus corona. Yang pertama, ada Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19. Protokol ini terdapat 15 nomor. Kalian bisa lihat di internet dan atau sebagainya. Yang kedua, ada menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat. Yang pertama, jangan panik, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan dan kesehatan diri, rajin cuci tangan setelah berpergian, makan makanan yang sehat dan bergizi, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika merasa sakit, tetap di rumah. Jika terpaksa, menggunakan masker. Yang ketiga, ada cara penanganan saat sakit. Yang pertama, apabila muncul gejala flu disertai dengan sesak nafas serta demam tinggi, segera hubungi hotline 119. Yang kedua, setelah diisolasi dan diobservasi, maka pasien akan ditangani sesuai dengan gejala. 3. Setelah pasien sembuh, maka pasien diminta untuk mengisolasi diri selama 37 hari ke depan. Di bagian keempat, ada cara hidup sehat. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang pertama, membersihkan rumah, mendaur ulang sampah, pembuatan pupuk kompos, tidak membuang sampah sembarangan, menemukan sampah dan memisahkan jenis sampah. 6. Gotong royong. 3. Ada cara menjaga kesehatan. Yang pertama, makan sayuran hijau, konsumsi vitamin D, olahraga rutin, minum teh hijau, tidur dengan cukup, dan lain-lain. Yang keempat, ada olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya jasmani tetapi juga rohani.
Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada bersosialisasi di masyarakat. Pertama ada cara memberi salam saat tatap muka. Yang pertama ada melambaikan tangan, salam muay dan salam namaste, foot shake, gong show, menunduk atau membungkukkan badan. Terus ada senyum. Yang kedua ada bijak menggunakan media sosial. Yang pertama ada filter pertemanan, pasang foto profil sewajarnya, pikir dulu sebelum membuat status, publish informasi seadanya, bijak membagikan konten, bijak memilih informasi yang kita dapatkan, jangan oversharing ketika saat di sosmed, dan interaksi seperlunya saja. Ini gambarnya mencegah corona. Yang pertama, rajin cuci tangan, waspada benda mati, jangan sentuh wajah, hindari kerumunan, dan jaga kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.